kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom. Selamat hari Natal, saudaraku. Mari kita mendengarkan berita Natal bagi kita pada perayaan Natal kita pada tanggal 25 ini dari Injil Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kepunyaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saudaraku, terimalah salam dari kami sekeluarga, Pendeta Jackson Sirait, Inang Boru Simajuntak, dan anak-anak kami Jessica dan Jeremy. Selamat Natal buat Bapak Ibu saudaraku. Natal adalah sukacita besar, karena Natal itu adalah bukti janji keselamatan dari Allah. Janji penyelamatan telah disampaikan oleh Allah kepada umat manusia melalui para nabinya jauh sebelum Kristus lahir. Maka Natal adalah bukti nyata dari janji keselamatan yang nyata di dalam kelahiran Yesus Kristus. Kalau Allah telah membuktikan janjinya, bagaimana dengan kita? Tentu dalam perjalanan kehidupan ada janji-janji yang kita ucapkan kepada Tuhan, setidaknya secara formal dalam ibadah gereja. Ada janji kita ketika menyaksikan iman percaya atau sini. Ada janji kita ketika menikah. Ada janji kita ketika perjamuan kudus. Dan bagi orang tua, ada janjinya ketika membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Di samping janji-janji pribadi, di samping nasar-nasar pribadi, Allah telah menepati menggenapi janjinya. Bagaimana dengan kita? Pada Natal ini, janji itu harus kita buktikan. Yang kedua, Natal adalah bukti cinta kasih yang sempurna. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta kasih yang sempurna itu nyata di dalam pengorbanan. Allah mengaruniakan harta yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, apakah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan? Kalau bukti cinta kasihnya pengorbanan, berarti korban harus kita serahkan, persembahan. Pertanyaan selanjutnya, sudahkah yang terbaik yang kita berikan sebagai kado Natal, sebagai persembahan Natal, sebagai bakti Natal kita kepada Kristus Yesus yang telah lahir ke dunia? Mari kita jawab bersama-sama. Yang berikut saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Natal adalah
bukti dari pengampunan yang sungguh. Bukan menghukum, tapi mengampuni. Di dalam Yohanes 3 ayat 17 itu di sana dikatakan, Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk mengampuni dan menyelamatkannya. Itulah cinta kasih anugerah yang besar juga yang sempurna. Maka kalau Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah mengampuni kita. Dalam momentum Natal ini, mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena Allah sudah lebih dahulu memaafkan kita. Yang berikut, Natal adalah bukti perdamaian dan hidup yang kekal. Ketika Allah memperdamaikan dirinya dengan kita, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia sama seperti kita, maka kita yang diperdamaikan dengan Tuhan harusnya mampu dan dimampukan berdamai terhadap sesama. Karena itulah tujuan daripada Natal, supaya kita berdamai sejahtera dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan nama Tuhan dimuliakan, sehingga tiap hari kita boleh ikut bernyanyi seperti bala tentara surga yang bernyanyi di Lukas 2:14 yang mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Maka saudara-saudaraku, terimalah Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Firman, janji itu telah nyata dalam cinta kasih yang sempurna. Maka orang yang bernatal adalah orang-orang yang mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas cinta agung, cinta kasih yang sempurna di dalam pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup kami. Sehingga kami diperdamaikan dengan Tuhan. Sehingga kami dilayakkan kembali menjadi manusia ciptaan baru. Dan kami kemudian menjadi pewaris hidup yang kekal. Maka biarlah dengan perdamaian yang dari Tuhan kami dimampukan berdamai dengan sesama. Mengasihi dengan sungguh. Dan memberikan persembahan yang terbaik. Saling mengampuni. Hidup rukun di dalam damai sejahtera. Inilah semangat Natal yang dari Tuhan. Memampukan kami melakukan semuanya itu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.